Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Lutfillah. Saya dari PAUD Teratai Putih, Desa Muara II, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, di sini saya akan menceritakan kisah saya sebagai guru antara cinta, ketegasan, dan tantangan. Tantangan menjadi seorang guru PAUD. Jujur, saya orang yang awalnya tidak suka dengan dunia anak kecil. Menurut saya, anak kecil itu begitu merepotkan, ribet gitu. Dengan yang dia merengek nangis, atau dengan yang sulit mengajak mereka berkomunikasi, atau apa. Tapi ketika saya sudah terjun langsung di dunia pendidikan anak usia dini tentunya ya khususnya, saya mulai merasakan apa itu kehidupan yang sesungguhnya. Mulai dari awal ya, dari awal saya masuk ke satu ruangan yang penuh dengan lukisan-lukisan, penuh dengan bintang-bintang, penuh dengan gambar hewan atau gambar apa ya, gambar alfabet. Nah, itu awalnya saya takut deg-degan gitu ya, saya takut deg-degan sampai aku bisa nggak ya ngajarin mereka gitu, aku bisa nggak sih masuk ke dunia anak, sedangkan aku aku tidak mau ya itu. Dan pikiranku masuk ke dunia anak itu sangat ribut, sangat tidaklah kayak gitu. Nah, pas dicoba hari pertama, saya mencoba memberanikan diri, saya maju di depan mereka, saya salam, saya menyapa mereka dengan semangat, mengajak mereka berkenalan. Ya walaupun di hari pertama mereka pastinya ya, anak-anak itu tidak mau membuka suara, kan apa, mereka itu tidak mau mengeluarkan, memperkenalkan diri mereka gitu. Udah. Nah, tapi lambat laun, setelah bertambahnya waktu, nah mereka mulai memahami, mulai mengerti, mulai membuka suara. Disitulah saya merasakan, wah, saya bangga bisa membuat mereka membuka suara. Dari yang awalnya mereka diem, tidak mau lepas dari orang tua mereka, ke mereka yang mau maju ke depan satu-satu. Melihat mereka dengan setiap datang dengan senyuman yang ceria, dengan sapaan bunda gitu, itu rasanya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan, yaitu ada perasaan bangga, perasaan sayang, perasaan cinta, itu jadi satu. Nah, tapi di sisi lain, mengajar anak PAUD itu bukan hanya sekedar menggunakan cinta dan kasih sayang saja, tapi perlu juga ketegasan. Ya, ketegasan, terutama antara, kalau seandainya nih, terutama dalam mengatur kedisiplinan dengan anak-anak, butuh ketegasan karena mereka anak kecil, mereka belum paham dengan apa itu peraturan. Jadi mau tidak mau kita harus menegaskan. Misal lagi antri untuk maju ke depan gitu ya, nulis di papan tulis, maju. Nah, ada salah satu anak yang tidak mau antri, dia tetap mau maju ke depan duluan, atau di waktu dia menunggu itu dia mengganggu teman dengan usil gitu. Saya menegaskan konsekuensinya, saya bilang gini, anak-anak bunda, kalau seandainya kalian tidak duduk dengan rapi atau tidak antri, maka tidak akan mendapatkan giliran maju ke depan gitu. Itu penegasan bagi saya. Nah, dan mulai dari situ mereka duduk rapi. Ya walaupun tidak dipungkiri, 5 menit lah ya paling lama anak PAUD itu bisa duduk rapi, tertib kayak gitu. Tapi itu mempan, itu apa ya, itu bisa bisa memberikan mereka ada rasa, oh aku harus tertib, aku nggak mau kena hukum. Nah, itu memberikan mereka rasa tanggung jawab, bukan ke apa, nah, kedisiplinan, agar mau menunggu atau sabar menunggu begitu. Nah, dari cinta dan ketegasan ini tidak mudah didapatkan dengan begitu saja. Dari satu sisi, yang namanya cewek ya, kita kan yang namanya perempuan itu memiliki hormon hormon apalagi yang bahasa gaulnya sekarang itu Gen Z, itu sesuai mood gitu ya, bekerja sesuai mood. Nah, tapi kalau bagi guru PAUD itu tidak tidak masuk, atau apa ya, tidak masuk lah, tidak cocok lah kalau bekerja sesuai mood. Bayangkan kalau seandainya kita lagi moodnya tidak bagus, terus masuk ke anak guru PAUD, ke anak PAUD gitu ya, ke kelas PAUD, dengan muka jutek, mode senggol bacok gitu ya, itu tidak banget gitu, tidak sangat-sangat tidak gitu. Jadi bagaimana
apalagi nyebutnya, bagaimana harus kesemangatan diri itu harus dijaga, moodnya itu harus dijaga. Setiap masuk kelas itu harus dengan senyum yang merkah, senyum yang ceria. Pokoknya tidak boleh menampakkan wajah masam di depan anak-anak. Ya, karena ya yang namanya guru dan murid itu memiliki apa namanya itu, benang merah yang saling keterhubungan satu sama lain. Jadi kalau seandainya gurunya bad mood, gurunya tidak semangat, ya otomatis anak-anak juga tidak semangat, bad mood. Jadi ya mau tidak mau, yang namanya kita menjadi guru, kita harus kita harus melakukan hal yang terbaik. Ya, kepanjangan guru pun itu guru, digugu dan ditiru. Apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada anak-anak. Jadi untuk peran saya sebagai seorang guru di PAUD, saya rasa sangat masya Allah sekali. Nah, jadi di sini saya cuma mau bilang, menjadi guru PAUD itu tidaklah sulit, tapi juga tidak mudah. Yang pendekatan yang pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan melalui cinta dan kasih sayang. Ya, benar. Kita harus memberikan seluruh cinta, seluruh cinta gak tuh? Ya harus mendekati mereka dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Kalau seandainya pertemuan pertama nih sama anak-anak, kamu manakah mereka mau, tapi ayo nak sini nak, samping bunda nak gitu. Nah itu karena apa ya, kalau ketulusan dari hati mereka akan bisa memahami, bisa merasakan. Nah yang kedua, ketegasan di sini ya nggak mesti hukuman yang berat sih, tapi kita harus tegas dengan apa yang kita omongkan. Kalau seandainya tidak rapi, ya udah tidak boleh maju gitu. Itu konsekuensi, namanya konsekuensi, biar anak lebih disiplin lagi. Yang ketiga adalah ya tantangan. Memang tidak ada yang mudah di kehidupan ini ya. Semuanya itu butuh tantangan, semuanya itu butuh perjuangan untuk meraih apa yang ingin diinginkan. Nah, mungkin ya saya tidak bisa bukan menambahkan sih, karena mungkin saya di sini masih terbilang junior. Jadi ya sedikit pengalaman saya ini mungkin bisa membantu para guru-guru yang akan mendidik anak-anak, atau ini jadi pengalaman sih, sharing antar kita guru-guru PAUD gitu. Nah, semoga dengan sedikit cerita saya bisa bisa bermanfaat, bisa membantu. See you, bye bye. Wassalamualaikum.